Halo, kamu yang baik hati. Selamat datang di channel Mari. Ini adalah pembacaan asmara untuk bulan Maret 2023 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Sagittarius. Namun perlu diketahui bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke ya, baik. Langsung saja, situasi Sagittarius dengan pasangan adalah ini pembacaan untuk couple ya. Oke, di situ ada kartu The Lovers. Kemudian di situ ada energi dari Ten of Cup. Kemudian di sini ada energi dari Six of Wands. Kemudian di sini ada energi dari Page of Wands. Kemudian di situ ada energi dari Three of Pentacles. Dan yang terakhir di sini ada energi dari The Star. Oke, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Ini oke, baik. Jadi di sini kaum Sagittarius nampaknya seseorang yang butuh cinta mungkin ya. Ini bisa seseorang yang kayak ngerasa aku udah lama tidak berpasangan dengan seseorang, aku butuh belahan jiwaku gitu ya. Aku butuh kasih sayang dari seseorang, atau mungkin aku butuh kesempatan untuk menyayangi dan mencintai seseorang gitu. Mungkin ketika bertemu dengan dia, ternyata kecocokan di situ tuh bisa diketahui Sagittarius ya, nggak sebegitu cocoknya gitu ya. Nggak sebegitu klopnya terasa. Namun boleh jadi menganggap hanya dia yang ada untuk saat ini. Gitu ya. Beberapa merasa ya mungkin sudah terlanjur sebagai pasangan suami istri. Gitu. Jadi ini juga bisa Sagittarius menjadikan si pasangan sebagai objek. Tapi ini bukan objek negatif ya, tapi ini aku mau jadikan dia sebagai objek kepositifan untuk hidupku. Jadi begini, tidak wajar rasanya kalau aku yang hidup ini berjalan sendiri, misalnya kayak gitu ya. Nggak wajar rasanya kalau ada manusia yang hidup tanpa pasangan. Mungkin ada ideal-ideal yang seperti itu kita. Atau oke, walaupun aku tidak cinta, tapi aku sudah punya status sebagai seorang suami atau status sebagai seorang istri. Nah, begitu juga bisa. Sehingga di sini kayak Sagittarius akhirnya tertotal kepada hubungan dengan si seseorang ini gitu. Atau boleh jadi Sagittarius kayak, oh supaya dari dia aku bisa menjadi manusia yang utuh gitu ya, yang mencintai dan dicintai. Jadi kayak harus gitu ya, ada di sini energi positif. Kayak gimana pun aku harus dengan dia. Ini tidak kemelekatan, tapi di sini mencoba untuk kepositifan. Apa iya aku tidak bisa mencintai? Apa iya aku tidak layak untuk dicintai? Aku coba dari hubungan ini. Nah, kayak kita. Sehampa inikah hidupku soal hubungan? Soal hubungan asmara, percintaan? Sesunyi inikah hidupku yang harus aku lalui tanpa apa ya? Tanpa hadirnya getaran rasa dalam hatiku. Aku coba dengan dia.
Aku coba dengan hubungan ini. Masuk suntikan-suntikan apapun itu yang dianggap Sagittarius baik gitu lah. Gitu ya. Bisa paham di situ? Nah, katakan sajalah misalnya ini hubungan pernikahan. Aku nggak cinta sama dia, tapi apa iya ketika aku belum datang perasaan cinta, atau ketika aku merasa dia sebenarnya tidak cinta padaku, apa iya aku harus menyerah gitu? Kan nggak mesti. Mestinya yang dicoba dulu, dijalani dulu, diupayakan dulu, ditotalin dulu upaya-upaya baiknya, ditambahkan doanya, ditambahkan laku-laku positifnya. Di situ niatan dari Sagittarius. Itu ya. Aku memilih bersama dengan dia, gitu. Jangan-jangan ketika dengan dia pun aku jadi tahu nikmatnya menyayangi, bahagianya disayangi. Jadi aku tuh bisa tahu gitu. Aku mau sukses untuk urusan asmara dengan menjalani bersama si dia ini. Aku mau menuntaskan bab hidupku soal pasangan, soal percintaan. Aku mau menyelesaikan bab hidupku untuk urusan itu. Dan bab ini diselesaikan dengan bersama dia, bersama si pasangan ini. Gitu. Apa iya aku nggak bisa bikin orang jatuh cinta dengan aku? Apa iya aku nggak bisa mensukseskan serumah tangga walaupun tanpa tumbuh cinta yang sebegitu meledak-meletupnya dengan dia? Gitu. Jadi seperti ada keinginan untuk pengakuan, batas kemampuan, batas kebisaan. Tapi ini bukan untuk diakui oleh dunia luar, tapi diakui oleh diri sendiri. Gitu ya. Mungkin Sagittarius di sini tuh punya pemikiran-pemikiran besar. Aku harus punya harta berlimpah, nama baik di sosial masyarakat. Tapi sebelum mengejar ini, aku dapat dulu partner hidup. Gitu. Dan dipilihlah si dia ini. Nah, di sana ya, dipilihlah si dia ini. Udahlah, dia ajalah orangnya. Gitu. Jadi entah ini ada cinta atau ini tidak ada cinta, tapi ada upaya menumbuhkan yang dilakukan sama Sagittarius di sini. Gitu ya. Kubantu dia, katakanlah gitu untuk beberapa. Kubantu dia untuk menjadi manusia biar bisa dampingi aku. Nah, ada di situ ya. Sebagai support system bagi orang lain. Gitu. Kutotalkan diriku. Gitu. Walaupun dia tidak hadir secara utuh dalam relationship ini, tapi aku aja yang menotalkan diriku. Aku aja yang mengambil sikap biar terjadi kemungkinan hubungan ini bertahan lama sampai pada pernikahan, sampai pada bisa menumbuh besarkan anak-anak. Gitu. Aku mengambil peran utama di sini. Udah ndak apa-apa. Hitung-hitung juga mencalan sendirinya aku. Gitu ya.
walaupun oleng untuk urusan, walaupun di sini tuh oleng untuk urusan kerja sama tim sebagai suami istri, tapi di sini ada niatan Sagittarius. Pokoknya terlihat oleh kepuasan hatiku bahwa aku sudah menjadi istri yang terbaik di sini. Aku sudah menjadi suami yang bertanggung jawab di sini. Seorang pasangan yang mengupayakan hubungan ini masuk pada pernikahan, bukan hanya sebatas hubungan pacaran ndak karu-karuan. Di situ. Bisa aja Sagittarius sebenarnya kabur lari pergi dari relationship ini. Gitu ya. Toh take and give soal hati di sini tidak dapat. Tapi tadi seperti Mari bilang, ada pertanyaan Sagittarius, apa iya secepat ini aku harus meninggalkan hubungan? Gitu ya. Apa iya aku harus kalah dalam hubungan bersama dengan dia ini? Gitu. Apa iya aku harus kalah, menyerah karena dia tidak hadir secara utuh dalam hubungan ini? Nah, di situ ya. Memang kalau Mari lihat si pasangannya Sagittarius ini tuh, ini tidak begitu cara pandang dia dalam relationship ini. Bahkan ini bisa seseorang yang bukannya membantu Sagittarius ya, biar ada kemungkinan kebahagiaan dalam rumah tangga ini, katakanlah jika ini rumah tangga, tapi dia bisa jadi kayak seseorang yang terserah kamu. Bisa dia kayak tidak mau peduli. Bahkan ada beberapa justru dia yang ikut menghancurkan. Gitu ya. Tantangan Sagittarius untuk tetap mendirikan rumah tangga ini, mendirikan hubungan ini, bukan datang dari dunia luar, tapi bisa ini datang dari si pasangan sendiri. Harusnya kan bareng-bareng gitu ya kan, lazimnya, bukan harusnya, tapi kelaziman tuh kan ya suami istri ya bareng-bareng misalnya gitu. Bukan misalnya, tapi ya kan begitu dia lazimnya, normalnya. Tapi ternyata di sini ya udah jalan sendiri Sagittariusnya. Dan dia bilang, enggak lah gitu. Aku nggak mau turun tangan, aku nggak mau bantu kamu. Gitu. Contoh aja, misalnya begini, atap genteng rumah bocor, butuh biaya maintenance, butuh biaya perbaikan. Sagittarius yang mengupayakan bagaimana caranya biar yang rusak ini bisa diperbaiki. Kalau dia hanya embuh, nggak mau tahu, nah, kira-kiranya kayak kita. Sagittarius mau anak-anak tuh sekolah sampai tingkat lanjutan di sekolah terbaik, mengecap pendidikan terbaik. Tapi dia bisa mikir pun nggak mau mikir. Kalau diminta bantuan dia, nggak mau dia berikan bantuan. Justru dia bisa menjegal justru. Misalnya Sagittarius nabung nih, biar bisa masukin anak sekolah tinggi. Tabungan ini bisa diambil sama dia, bisa dipakai untuk kepentingan dia sendiri. Gitu, justru di sana. Gitu ya. Tapi memang ketika ngejalani relationship ini, justru ada nampak, kalau Mari lihat ya, ada nampak hal-hal positif juga yang akhirnya didapatkan Pisces. Jadi kayak gini ya, upaya itu sebenarnya nggak mengkhianati hasil. Mungkin terlihat pedih ya, terlihat suram jika diteropong ke arah pasangannya Sagittarius. Gitu ya. Tapi di Sagittarius sendiri enggak, justru ketika dengan dia, aku jadi bertumbuh, aku jadi makin kuat. Gitu lah. Aku jadi semakin punya banyak kemampuan. Gitu ya. Jadi Sagittarius kayak ngerasa ada kepuasan di sini dalam relationship. Walaupun di sini kepuasan ini tuh diupayakan sendiri, tidak dibarengi oleh si pasangan. Nah, kayak gitu. Entah ini dalam rumah tangga ataupun ini dalam posisi masih pacaran.
Ini mikirin kayak gimana caranya biar nikah, bekerja, nabung. Yang tadinya nggak tahu menabung, akhirnya tahu menabung. Yang tadinya tidak sungguh-sungguh bekerja, akhirnya jadi sungguh-sungguh bekerja. Karena tadi punya mimpi dengan si pasangan ini. Nah, kayak gitu ya. Satu-satunya yang bertumbuh akhirnya secara mental, secara dunia batin, Maria rasa itu Sagittariusnya. Tapi si pasangan ini tuh ndak ada apa-apa gitu loh. Ndak. Jadi dia kayak mungkin mengambil peran sebagai orang yang bernegatif gitu ya. Biar Sagittarius ngerti kepositifan adalah ini gitu. Gitu. Kadang-kadang kita butuh kayak gitu ya, pelajaran untuk bisa mencalan diri kita. Datang dia sebagai si tantangan, biar Sagittarius keluarkan potensi terbaiknya Sagittarius. Jadi kalau Sagittarius, aku ingin mempertahankan hubungan rumah tangga ini atau hubungan pacaran ini, dia enggak, aku enggak mau mempertahankan gitu. Aku enggak mau mempertahankan gitu ya. Mau ini kayak gimana ugal-ugalannya energi pasangan Sagittarius. Tapi memang di situ, kalaupun dia mengkontaminasi Sagittarius, dia tidak mengkontaminasi negatif karena bisa ditangkal oleh Sagittarius. Ya, seperti itu. Ya. Di sini hidup Sagittarius bahagia ini, mari lihat. Semakin banyak ini si pasangan bernegatif dalam hubungan, dia bisa menjadi semakin menderita ketika menjalani hubungan ini. Kalau Sagittariusnya enggak, mau dibantu oleh dia, mau nggak dibantu oleh dia, mari lihat Sagittarius di sini fokus dengan tujuannya dia. Kayak kita. Mungkin di sini ada ketidaksetiaan dari pasangan Sagittarius. Gitu ya. Tidak setia bareng-bareng gitu. Jadi katakanlah kalau ini masih pacaran, cuman Sagittarius yang memikirkan berujung pada pernikahan. Kalau dia ndak ada dia mikirkan ini akan berujung pada pernikahan. Mungkin habis ini ya akan ada petualangan baru lagi kayak gitu. Nah, di sana dia ya. Jadi berbeda cara memandang relationship ini. Kalau Sagittarius yang sudah ada makin ditambahkan. Kalau yang ini yang sudah ada pun tidak diacuhkan, apalagi mau menambahkan, yo ndak ada niatan. Gitu. Di sana dia. Dari pacaran menuju pernikahan ndak ada di dia ini. Enggak, dari pacaran ya sudah akan ada pacar baru lagi, itu bisa. Gitu. Nah, di sana ya. Mungkin dia negatif pada hubungan ini, tapi boleh jadi sebenarnya si pasangan ini sedang berpositif untuk kehidupan pribadi dia pula gitu ya. Jadi bisa dikatakan ini energi pasangan Sagittarius zero untuk hubungan dengan Sagittarius. Tapi bisa aja 100% total kepada kehidupan pribadi dia sendiri. Di sana. Karena toh pada akhirnya kalau mari lihat ya semua akan menemukan kebahagiaan masing-masing. Gitu. Sagittarius berbahagia menjadi orang yang lebih berkemampuan karena dicalan secara langsung ataupun tidak langsung oleh si pasangan, gitu ya. Dan jangan-jangan si pasangan pun dia berbahagia dengan cara hidupnya dia tanpa Sagittarius ini, gitu. Ya, dia kan nggak hadir dalam relationship ini, berarti dia hadir di kehidupan pribadi dia sendiri, gitu kan? Dia bermain di luar lingkaran relationship dengan Sagittarius. Ketika dia bermain di luar lingkaran ini, ya kalau mari lihat sih ada kemungkinan ternyata dia pun bahagia dengan cara itu. Gitu loh. Di sana ya. Jadi tidak ada apa-apa dari energi pasangan Sagittarius memanifestasikan sesuatu dalam hubungan ini. Nggak ada. Gitu ya. Justru dia manifestasikan untuk hal lain.
Dan jangan-jangan di sana dia bisa dapat kepositifan. Di sini bagian dia memberikan kenegatifan. Tapi bukan berarti ini orang jahat. Namanya dia kayak aku nggak punya semangat dengan Sagittarius, gimana gitu loh. Aku lebih tertarik untuk melakukan hal lain. Ketika melakukan hal lain itu aku lebih bahagia daripada ketika aku memberikan fokus kepada Sagittarius gitu. Ya, kepada hubungan dengan Sagittarius ini di sana. Jadi ini dia datang bukan sebagai partner bagi Sagittarius, gitu ya. Getarannya dia tidak besar untuk datang mensupport relationship ini. Entah kemana getarannya, ke tempat lain gitu ya, yang lebih pantas menurut dia, gitu loh. Di sini hubungan membosankan, di sini kecocokan tidak ada, gitu ya. Atau barangkali aku masih ingin mau berpetualangan, gitu. Aku belum memikirkan tentang pernikahan, boleh jadi di sana. Atau sekiranya di sini sudah ada hubungan pernikahan, tapi aku tidak cukup merasa bahagia, gitu ya. Aku lebih happy gaul dengan teman-temanku, gitu loh. Menghabiskan waktu, upaya, kemampuan bukan kepada relationship ini, gitu. Tentu ketika dia melakukan itu dia merasa ya ini yang paling cocok untuk aku, gitu. Walaupun akhirnya jika dibacakan dalam relationship ini adanya energi timpang sebelah, tapi bisa menurut pasangannya Sagittarius ini sudah sebuah hal yang benar, gitu loh. Walaupun dia di sini energinya timpang, lebih banyak manifestasi dari Sagittarius. Mari lihat Sagittarius di situ tuh kayak ngerasa aku bisa, aku mampu. Seperti itu. Dan mungkin untuk menarik perhatian, menarik energi si pasangan supaya hadir dalam relationship ini, Sagittarius merasa percaya diri di sana. Aku mampu. Kalau aku mau, aku pasti mampu. Gitu. Nah di sana ya. Oke baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Gemini di situ, ada energi dari Pisces, ada energi dari Leo di sana, ada energi dari Sagittarius juga, hadir Capricorn di sini. Itu aja. Oke baik ya. Semoga yang Mari sampaikan mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.